Kita sudah membahas yang pertama tentang dua kalimat syahadat. Terus ini kita lanjutkan rukun Islam yang kedua, yaitu adalah sholat ya. Dimana sholat ini yang sebenarnya. Karena apa? Karena kita sebagai umat muslim ya punya kewajiban mengerjakan sholat dalam satu hari semalam itu 5 kali. Alangkah ya menyesalnya kita nanti kalau kita dalam melakukan sholat, karena kita lakukan dari kecil sampai sekarang bahkan sampai meninggal nanti, kita terus sholat akan tetapi kalau faedahnya itu tidak ada, manfaatnya itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Nah, nanti akan merasa kasihan kita sendiri gitu ya. Ya, kita lanjutkan saja. Ini tentang sholat ya. Nah, sholat ini berasal dari kata dasar sholat. Ini semua kan bahasa Arab. Dari bahasa sholat yang artinya adalah ketemu. Nah, sholat itu maknanya adalah ketemu. Jadi ketemunya antara kamu dengan Tuhan kamu itu yang disebut dengan sholat. Ketemunya aku dengan Tuhanku itu juga disebut dengan sholat. Atau bisa dikatakan ketemunya mati dan hidup, ketemunya makhluk dengan Tuhannya, itu yang disebut dengan sholat. Nah, kalau masih ada hijab, dalam arti link-link hijab, link-link seperti ini antara satu dan satu ini ibaratnya ini Tuhan, ini manusia, ini masih ada pembatasnya atau link-link, itu yang disebut dengan hijab, maka belum bisa dikatakan sholat. Nah, leng-leng atau hijab ini sangat banyak sekali ya guys ya. Karena apa? Karena memang banyak sekali orang sholat itu mengharapkan pahala, itu menjadi hijab juga ya. Walaupun dia sering berjamaah ya, sering berjamaah karena apa? Karena mengharap pahalanya sampai 27 derajat. Itu yang akan menjadi pembatas. Tidak bisa sambungnya antara dia dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan hijab. Disebut dengan kafir juga bisa seperti itu ya. Makanya di dalam melakukan sholat, di dalam beribadah apapun, kita jangan sampai mengharap pahala sedikit pun ya. Karena kita melakukannya dengan suka-suka, tidak boleh karena terpaksa, itu juga ribet urusannya. Ada yang bilang sholat ya aku sholat karena itu kewajiban. Nah, akhirnya cuma sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Nah, itu yang tidak enak nanti hasilnya. Makanya kita harus pahami ilmunya biar sholat kita benar-benar diterima oleh Sang Pencipta gitu. Jadi makna sholat yaitu makna sholat itu tadi dari bahasa sholat yang maknanya ketemunya pati dengan hidup atau ketemunya makhluk dengan Tuhannya ya. Dan sholat ini kan diawali dengan takbiratul ikram, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ikram gitu. Dan nanti akan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah itu. Nah, dari salam dari takbiratul ikram sampai salam ini kan ada proses-prosesnya ya. Ketika takbiratul ikram itu Allahu Akbar, niat sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, seperti itu. Dan kita harus paham takbiratul ikram itu Allahu Akbar gini ya. Ya, kita mengangkat kedua tangan itu kan syariatnya seperti itu. Tapi kita harus bisa menghukumi Allahu Akbar, Allah itu satu, Akbar itu kebiari dunia, kebiar alam semesta ini dan dinamakan dengan akbar. Jadi yang akbar Allah, yang akbar itu Allah dan Allah itu akbar, dibolak-balik sama. Jadi tidak ada apapun, tidak ada siapapun kecuali hanya satu itu, yaitu Allah bloko. Itu yang dinamakan dengan takbiratul ikram, harus memahami itu. Terus sholat itu juga ada berdiri, ada berdiri. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berdiri sendiri. Karena ketika kita takbiratul ikram Allahu Akbar itu kita harus menghukumi bahwa tubuh ini hukumnya adalah mayit. Mayit itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Dan yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan roh yang ada di dalam tubuh ini, menggerakkan semua seperti ini. Kita harus paham itu. Atau rogo ini baik rogo kasar, rogo halus itu Nur Muhammad, dan yang menggerakkan Nur Muhammad itu adalah Nurullah ya.
Jadi antara hidup dengan pati, pati dengan hidup. Nah, yang terus sholat itu ada berdiri. Berdiri itu maksudnya ya bahwa hidup itu ya hidup itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri tanpa ada yang mendirikan. Mukhalafatul khawatis atau apa ya. Ya seperti itu, berdiri sendiri. Terus setelah itu ada yang namanya ucapan ya, ucapan. Ya, sholat itu kan selain gerakan juga disertai dengan ucapan. Itu harus memahami bahwa ucapan itu adalah kalamullah atau kalamullah atau ucapan Allah itu sendiri. Karena apa? Karena dari awal tadi sudah saya bilang, ketika Allahu Akbar menghukumi, kita mampu menghukumi bahwa aku ini hukumnya mayat, tidak bisa apa-apa tanpa digerakkan yang maha hidup yang ada di dalam kita masing-masing. Seperti itu ya. Nah terus itu ada ruko. Nah ruko ini adalah bentuk adab asor ya, membungkuk gitu adab asor. Karena apa? Karena Nur Muhammad itu harus tawadhu kepada Nurullah. Seperti itu. Sulit apa enggak toh? Kalau dipahami enggak sulit. Terus setelah itu ada yang namanya duduk ya, duduk. Nah, duduk itu menandakan atau menunjukkan bahwa Allah itu langgeng, hidup itu langgeng, tidak ada kata-kata mati. Walaupun roh panjenengan atau nyawane panjenengan, roh atau jiwane panjenengan itu tidak bisa mati, akan tetapi cuma lepas dari raga gitu aja, tidak ada matinya. Dari alam dunia nanti jasadnya yang bisa kita pegang ini dipendam di tanah, tapi nanti rohnya meneruskan perjalanan sampai alam barzah, alam kubur, sampai alam akhirat. Nah, itu. Jadi duduknya seperti itu. Terus ada yang namanya sujud, ya, sujud. Nah, ketika sujud kita harus memahami bahwa ketika sujud itu kita memasrahkan diri kepada Allah, benar-benar pasrah bongkokan, tanpa ada sedikit pun yang kita selipkan, tapi semuanya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Itu sujudnya seperti itu, pasrah bongkokan. Nah, seperti itu ya. Terus apa ya? Terus yang terakhir itu ada yang namanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, oleh ke kanan, oleh ke kiri. Nah, ketika kita assalamualaikum oleh ke kanan, itu kalau kita berjamaah itu pas. Karena apa? Ini umum ya. Pas karena apa? Karena yang kita doakan biar selamat itu ada. Oleh ke kiri juga gitu. Akan tetapi kalau kita sedang sholat sendiri, ini yang kita toleh tidak ada ya, yang kita doakan kan tidak ada. Kita harus pahami itu. Karena apa? Karena di dalam tubuh sampean ya, itu ada namanya jasad yang kita pegang ini. Kita pegang, bisa kita pegang, kita lihat. Terus di dalam jasad kasar ini ada yang namanya jasad halus. Itu tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Itu namanya jasad halus atau ruh ya. Ya. Nah, terus di dalam ruh itu ada yang hidup, yang menghidupi ruh sehingga semuanya bisa bergerak. Itulah yang disebut dengan Muhammad. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, memahami bahwa rogo, kabeh rogo, baik rogo kasar maupun rogo halus itu utusane hidup. Jadi yang menggerakkan yang hidup. Wes tangan iki ambil kopi, akhirnya tangan digerak gitu. Yang memerintah yang mana? Yang ada di otak kita itu ya. Lah, ketika itu assalamualaikum warahmatullahi, itu ada Roh Kudus di dalam otak kita. Itu namanya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu merupakan rajanya roh. Karena makanya orang wirid itu ada yang wiridan subhana malikul kudus, maha suci ya, maha suci, subhana kan maha suci, Roh Kudus, Malikul Kudus, Malikul Kudus, Malik itu kan raja, rajanya para roh. Jadi dalam tubuh sampan itu ada roh jasmani, roh rohani, roh nurani, roh hayati, roh hewani. Terus ada roh jumlahnya 7 ya, jumlahnya 7. Dan yang satu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mempresideni atau merajai semua roh, seperti itu. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi, itu Roh Kudus mendoakan roh-roh yang lain biar selamat. Nah, itu. Karena kalau ada satu roh yang tidak selamat, nanti di akhirat akan menjadi cacat. Contohnya roh yang di tangan tidak selamat, nanti di akhirat juga tidak punya tangan, seperti itu. Jadi kita harus pahami semua
biar nilai ibadah kita ini benar-benar berkualitas.